Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ittaba. Amma ba'du. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, wabil khusus keluarga besar Al-Maqfurlah Kiai Haji Tubagus Nurhaidi, Al-Habib Fikri Al-Haddad, juga ada Habib Ali Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, para asatid wal asatidah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil nunggu hujan kita bersolawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hujan rahmat. Kalau turun hujan kita doa, ya Allah biar banyak rezeki, biar sehat, biar anak-anak soleh, biar suami soleh, biar istri soleh, biar anak berderajat jadi ahli ilmu, jadi kaya raya. Itu ya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi gini, di dunia ini ada dua taman surga.
Ini haul sama rajaban. Kita mulai dengan di dunia ini ada 2 taman surga kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 taman surga di dunia itu Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua ternyata taman surga itu adanya di sini, kampung apa namanya? Pedurenan. Tapi ada nggak durennya nih? Mudah-mudahan ya. Nah, Nabi SAW mengatakan Bapak, iza marartum biryadil jannah, wahai kalian para sahabat, jika kalian melewati taman surga, farta'u, maka masuklah dengan enjoy, dengan nyaman, makan minumlah di situ. Itu artinya. Kata sahabat bingung, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, wahai para sahabat, taman surga itu apa? Nabi mengatakan majalisul ilmi atau majalisul zikri. Taman surga yang berada di dunia adalah taman-taman disebut Allah di dalamnya, di situ dibacakan sholawat, di situ dibahas ilmu, di situ. Alhamdulillah kita berada di taman surga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau di surga 1 nggak kentut, 2 nggak keringetan, 3 nggak lehoan. Apa lehoan? Hah? Ini apa namanya? Ingus. 4 nggak congean, 5 nggak ada bau, ke-6 nggak ada BAB, ke-7 ke-8 banyak. Di surga tuh nyaman begitu. Nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata yang menyinggung hati, nggak ada kata-kata yang membuat hati kita terluka, nggak ada. Di surga semuanya nyaman. Apa yang dikatakan oleh ahli surga? Wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu Nah, orang surga mengatakan segala puji bagi Allah. Jadi di surga itu bahagia. Di pengajian ini juga kita harus berbahagia. Sebab kalau kita bahagia Pak, setan sedih, setan nangis. Kalau kita sedih, setan bahagia. Alhamdulillah kita sekarang malam ini pahala kita 3 setidaknya. 1, kita sedang menghauli Allahyarham yang mulia Bapak Kiai Haji Tubagus Nur Haidi. Bapak Tubagus Nur Haidi ini membuktikan bahwa beliau orang yang salih dan doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Beliau berdoa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Sekarang terbukti para putranya mendoakan beliau, menghauli beliau, dan kita menjadi silaturahim di sini oleh sebab meninggalnya beliau. Mudah-mudahan ditingkatkan derajatnya, dikuburnya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni, dan keluarganya semua dapat melanjutkan perjuangan daripada Kiai Tubagus Nur Haidi ini. Amin ya robbal alamin. Emang haul boleh Pak? Haul boleh Pak? Bukannya bid'ah Pak? Hah? Muka lu yang bid'ah, iya enggak? Zaman Nabi ada nggak yang pesek? Hah? Itu yang ngomong bid'ah pesek mukanya. Muka lu yang bid'ah, iya enggak? Nah, tapi Bapak kalau pesek jangan sakit hati. Orang pesek suka panjang umurnya Pak. Kenapa? Napasnya ngirit. Ya, nah, jadi jangan kecil hati. Nah, ini anak-anak nih, adik-adik, dikasih hadiah, siapa yang bisa jawab? Ya, tenang. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibu, mari kita sekarang ke Mekah. Mau ke Mekah? Mau? Yuk, sekarang kita ke Mekah. Dari ke Mekah kita mampir di Madinah. Dari Madinah kita ke Palestina. Ini Ustadz, silakan pertanyaannya dijawab. Mengapa Nabi Isra Mi'raj itu tidak langsung dari Mekah langsung take off menuju Sidratul Muntaha? Mengapa
Nabi ke Palestina dulu satu. Kata orang Bogor, kunaon eta, mengapa begitu? Jadi mengapa Nabi Isra-nya itu kok ke Palestina dulu, nggak langsung aja ke Sidratil Muntaha? Praktis, secara vertikal kalau kata anak sekolah. Kenapa itu hikmahnya? Ayo silakan, Cung, yang tahu. Hah? Jamaah? Oh, kiblat pertama. Oh, ntar kita bahas ya. Mantap, Ustadz hebat ya. Yang pertama, nih siapa nih? Sini sayang, sini ente, sini. Kasih hadiah, kasih duit, ntar sini. Dengerin. Nabi dari Mekah sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha naik buruk, bener apa salah? Bener. Ayo ente, bener nggak? Hah? Maju sini. Sekali lagi, Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha naik buruk, bener nggak? Kok ente salah? Kenapa? Siapa namanya? Wildan. Kata Wildan, Nabi minal Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh naik buruk. Benar apa salah? Benar. Sekarang kan ibu-ibu juga begitu pikirannya, bahwa Nabi itu dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha naik buruk, kan ibu begitu ya? Iya kan? Nah, sekarang kita rubah malam ini. Dengerin. Nabi yang mulia Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha naik yang namanya bukan buruk, tapi naik mi'rajun, tangga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa tangga yang indah melesat dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Tuh, kan kita nih walaupun udah kakek-kakek nih, kita pikir Nabi itu naik buruk sampai ke Sidratil Muntaha. Iya Pak ya? Betul, tapi ternyata Nabi itu ke Sidratil Muntaha menggunakan mi'rajun. Artinya mi'rajun apa? Tangga yang disediakan oleh Allah SWT, ditemani oleh malaikat Jibril alaihis salam. Sudah, duduk saja. Nah, di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Dari mana itu take off-nya Nabi? Dari antara Ka'bah, ada Multazam dan Maqam Ibrahim, ada Hajar Aswad di situ. Disitulah mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Itu jangan lama. Sudah. Mau diam apa mau tanya nih? Udah, jangan ada dusta di antara kita. Ya, dia dengerin. Dah. Lanjut. Ibu yang mulia, Nabi itu melesat dari Masjidil Haram. Bayangin tempatnya aja Masjidil Haram, sholat 1 rakaat dibalas menjadi 100.000 rakaat. Kalau Bapak yang mulia ingin rakaat 100.000 rakaat, memerlukan waktu 66 tahun, 6 bulan, 6 hari baru dapat 100.000 rakaat tuh. Bengek nggak tuh? Capek 66 tahun. Tapi di masjid itu saking mulianya itu tempat, 1 rakaat dibalas oleh Allah Ta'ala 100.000 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat kali 100.000 berarti 400.000 rakaat. Saking mulianya itu tempat. Nabi berangkat dari situ. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal
dengerin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad, ruhnya dengan jasadnya. Karena kalau hamba itu terdiri daripada ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Jadi kalau orang sini ada yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj ruhnya saja, itu orang bohongnya kebanyakan. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, Ustaz, tanah haram itu berapa luasnya? Aduh, dengerin nih, mumpung ngaji Rajab nih. Tanah haram itu luasnya 550 km persegi, panjangnya 127 km. Itu namanya tanah haram, Ustaz. Itu dipatok oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Ibrahim. Berapa jumlah patoknya? Ada 900 sekian patok, dan dia abadi sampai kiamat, sehingga Dajjal nggak bisa masuk ke situ. Keren, Masjidil Haram. Ibu mau nggak ke Mekah nih yang belum nih? Mau, Bu? Mau nggak? Ada Habib Ali bin Tahir mengatakan, kalau orang mau ke Mekah cepat, baca li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i pas paliyabudu. Ini dengerin nih, paliyabudu. Nah, kita pegang nih paliyabudu, seakan-akan ini Ka'bah yang aslinya. Paliyabudu rabbal hadzal bait. Kita pegang nih hati kita, Bu. Kita seakan-akan kita megang Ka'bah yang aslinya di sana. Insya Allah cepat. Bapak-bapak mau ke Mekah yang belum? Mau jawab yang benar dong, mau nggak nih? Caranya yang tadi benar tuh. Sekarang caranya buka Al-Quran, baca surat Al-Waqi'ah. Kalau nggak ke Mekah mulu, buka Al-Mari, baca surat Tanah. Ya, insya Allah cepat. Nah, ya marhaba bil Habib. Dah, lanjutkan. Jadi Nabi SAW setar Isra-nya itu dari Masjidil Haram antara Multazam dan Maqam Ibrahim melesat ke Madinah dulu. Begitu nyampe Madinah, kata Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini adalah Yastrib, dan kelak namanya Madinah. Ini tempat engkau akan berhijrah ke tempat ini. Tuh. Jadi Nabi dikasih tahu. Mengapa malaikat Jibril tahu? Kan dalam Taurat ada Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyah. Dari situ. Terus yang kedua, Bapak mohon maaf, usia sekarang berapa? 60 berapa? 60 berapa? 70, subhanallah. Namanya Bapak Haji. Bapak tahu bakal meninggal di mana? Tahu nggak kira-kira? Apa di Cisalak, apa di Depok, di mana? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tanya, Nini tuh yang udah tua, mohon maaf, ada nggak orang tahu bakal meninggal di mana? Tidak ada satu orang pun kecuali Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Jibril, ini tempat apa? Kata Nabi, ini kelak engkau akan meninggal di tempat ini. Tuh. Jadi di Madinah itu, sebelum ke Palestina mampir di Madinah, Nabi memiliki dua pengetahuan. Pertama, beliau tahu akan hijrah ke tempat itu. Yang kedua, Nabi tahu bahwa Nabi akan meninggal di Madinah. Dari mana kita tahu bahwa Nabi mengetahui bakal meninggal di Madinah? Nabi SAW bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara kuburan aku dan mimbarku adalah merupakan taman daripada taman-taman surga. Mengapa? Karena kalau Nabi meninggal di satu tempat, maka dikuburkan di situ. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengerti akan meninggal di mana, Pak? Di Madinah. Keren nggak tuh Pak Nabi kita? Keren sangat. Terus dari situ melesat ke Palestina.
Jarak dari Masjidil Haram ke Palestina itu 1400 kilometer. Jakarta, Madura kali nyampe tuh ya. Belasonaan lagi dikit dah. Nah, pertanyaannya, Ustaz, mengapa, apa hikmahnya Nabi ke Palestina dulu? Yang pertama, dengerin. Ini Rajaban dulu nih. Yang pertama untuk mengkanter itu, membuktikan, menolak orang-orang Quraisy yang membohongkan terhadap Nabi. Begitu Nabi setelah Isra Mi'raj, Nabi berpikir ini bagaimana cara menyampaikannya sama orang Quraisy ini. Ada uaknya, ada mamangnya di situ. Kata Abu Jahal bilang begini, ya Muhammad, engkau dari Palestina? Iya Mang, saya dari Palestina. Kamu bisa-bisanya ngaku dari Palestina, aku tukang ke Palestina. Karena beliau adalah eksportir importir ke Syria, di antaranya ke Palestina, ke Syam, Lebanon, Syria, Yordan, Palestina. Itu namanya Syam, itu 4 negara sekarang. Betul, saya sudah ke Palestina, Mang. Bagaimana itu Masjid Palestina? Nabi menjelaskan bagaimana detail daripada Masjid Aqsa itu, sehingga Abu Jahal tercengang, dia tidak bisa membantah. Satu, itu hikmahnya. Kalau Nabi langsung ke langit, maka Nabi tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di Masjid Palestina. Dan jarak antara Palestina dan Masjid Haram itu, Nabi mengatakan begini, Cep, kalau kalian kurang yakin bahwa aku dari langit ke-7, dari Sidratul Muntaha, dari Palestina, nanti hari Rabu bakal datang rombongan dagang dengan mengendarai unta. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka kehilangan unta? Untanya di mukanya ada garis putih. Kemudian aku minum dari air kepunyaan mereka dan airnya berkurang. Ternyata betul. Begitu hari Rabu, sekira-kira waktu duha tuh, datang rombongan eksportir importir dari Syria datang ke Mekah. Apakah kalian kehilangan unta? Betul. Unta yang ada putihnya di mukanya? Betul. Dan ketemu lagi? Betul. Kalian tahu dari mana? Oh, kami tahu dari Muhammad. Dia bilang dia dari Palestina. Dengan demikian banyak orang yang beriman kepada Nabi, dan tidak sedikit pula orang yang murtad yang setelah iman kepada Nabi akibat Nabi mengaku di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, jadi dengan hikmah ke Palestina dulu, Nabi bisa menggambarkan perjalanan antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. 2. Kalau Nabi tidak ke Palestina dulu, yang pertama tadi sudah kita pahami, hikmah kedua adalah Nabi bernostalgia memadukan dua kiblat. Kiblat kemana di sini? Ke sana. Oke. Ya. Nabi SAW pernah berkiblat di Madinah, itu ke Palestina selama 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 6 bulan. Tuh, untung Rajaban Ustaz, jadi nambah ilmu kita, iya nggak? Dengerin bapak-bapak yang mulia, Nabi SAW berkiblat ke Palestina berapa lama? 1 tahun 6 bulan. Tapi Nabi setiap hari selalu begini, lihat ke langit, ya Allah, aku ingin Ka'bah itu, kiblat itu pindah ke Masjidil Haram. Akhirnya apa? Ketika Nabi sholat di satu kampung, namanya kampung Bani Salamah, Nabi sholat di situ, sholat zuhur. Ada ulama mengatakan sholat asar, tapi yang masyhur adalah sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Begitu tasyahud,
Ustaz tasahud, Ustaz maaf Ustaz, tasahud awal. Tasahud awal. Ya awal. Oke. Kan sholat zuhur 4 rakaat. Tasahud awal 1 rakaat yang pertama, 2 rakaat nih. Begitu bangun. Nah, ketika Nabi ngimami kan ke Palestina, ke sana ngadepnya. Begitu 2 rakaat Nabi bangun, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya Muhammad, sungguh aku kata Allah telah melihat dirimu senantiasa menengadahkan mukamu ke langit berdoa agar kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Akhirnya begitu begitu Nabi Muhammad SAW berdiri, nah begini, jangan suka orang suka ada di sini nih, suka di sini ada. Ngapa tuh? Udah begini, kakinya udah segitu jelas. Suka ada segini nih, dia dijebrak-jebrakin. Ada nggak yang begitu-gituin? Orang sini jangan ngikut deh, udah gini aja. Nah, segini pas ya. Suka ada, kita pengen nengkas aja ya nggak? Kaki itu diinjak-injak tuh sama dia ya nggak? Nah, sudah segini ngepas. Bener. Jangan tidak ada, enggak. Begitu Nabi SAW rakaat kedua turun ayat yang tadi, lanjutannya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Ustaz ke sana dulu dong. Awalnya ke sana. Hadap ke Palestina. Nah, gini. Ya kan? Kan Palestina di sono kalau dari Madinah. Mekah belah sono. Jadi ketika ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, Nabi Muhammad langsung berbalik. Maju. Sahabat yang akan di sini makmum oleh Nabi diberi isyarat untuk berbalik. Ustaz ke sana ke depan. Ini Nabi Muhammad nih, ke sana ke depan tuh. Dah di sini. Akhirnya jamaah balik semua. Itulah proses pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pertanyaannya dalam sholat apa, Pak? Zuhur. Ketika rakaat keberapa, Pak? Di kampung mana, Pak? Kampung Bani Salah. Maka sampai detik ini masjid itu menjadi masjid kiblaten. Artinya masjid 2 kiblat, di mana Nabi dulu pernah sholat 2 rakaat menghadap Palestina dan 2 rakaat menghadap Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Untung kita gara-gara Rajaban nambah ilmu kita ya enggak? Nah, Ustaz, hatunun Ustaz. Hatunun. Terima kasih Ustaz. Ngerti enggak hatunun Ustaz? Ngerti ya, masa kagak ngerti hatunun, matur suwun. Nah, begitulah caranya. Akhirnya dengan Nabi ke Palestina itu, Nabi merasa senang karena Nabi bernostalgia dan Nabi pernah berkiblat 1,5 tahun. Nabi jadi tahu, oh Palestina ini, oh Masjidil Aqsa tuh ini. Begitu ceritanya. Terus tambah lagi Ustaz. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dari Nabi tidak Isra langsung ke langit ke-7 adalah untuk mengukuhkan, untuk menyatakan bahwa Nabi kita ada Nabi is the best, Nabi paling top, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dengan cara apa, Ibu? Nabi kita yang mulia itu di Masjidil Aqsa itu, Bu, dikedepanin suruh ngimamin sholat. Siapa imam? Siapa makmumnya? Makmumnya 124.000 para anbiya. Bayangin coba. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, terus Hud, Saleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, terus Daud, Sulaiman, Ilyas, terus Yunus, Zakaria,
Yahya, Isa, Muhammad, teng 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 teng. Gitu. Kalau dulu begitu kita ngaji. Ente masih pernah ngaji begitu nggak? Ya. Nah, itu 25, tapi jumlah nabi dan nabi ada 124.000, rasul ada 313, semua bermakmum kepada nabi. Kan ada sholawatnya itu. Syekh Al-Husyairi dari Mesir membaca sholawat tentang nabi itu jadi imam. Pernah nggak dengar yang begini? Assalatu wassalamu alaik. Ada kan yang begitu? Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Suka ada yang begitu ya. Nah, mengenai Nabi mengimamin sholatnya begini bentuknya. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin layla niltamani man asra, wahai orang yang telah diisrakan. Terus pas sholatnya apa? Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ya Rasulullah yang mulia, engkau dihadapkan ke depan untuk mengimami sholat, yang sholat para anbiya wal mursalin dan malaikatul mukarrabin, dan engkau Muhammad sebagai imamnya. Keren kan Nabi kita? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ikan betok masuk kontainer, montok bener. Siapa namanya? Bang Sahrul. Ane tanya ente ya, mulia Nabi Muhammad apa mulia Nabi Adam? Nabi Muhammad, benar, jawabannya benar. Cuma perasaan belum pernah tuh malaikat disuruh sujud sama Nabi Muhammad, belum pernah kan? Tapi kenapa malaikat pernah disuruh sujud kepada Nabi Adam? Berarti Nabi Adam lebih mulia dong, ya kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ayo, Ustaz. Belum tahu tuh ilmu itu. Mulia Nabi Muhammad atau mulia Nabi Adam? Nabi Muhammad pasti. Tapi kenapa malaikat tidak disuruh bersujud kepada Nabi Muhammad? Tapi sama Nabi Adam disuruh. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ayo. Jawabannya benar, tetap Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketika malaikat menyuruh sujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam itu bukan sujud, malaikat itu bukan sujud sama Nabi Adam, tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat itu sujud karena ada nur Muhammad di jidatnya, itu Nabi Adam alaihis salam. Tapi dengerin yang pokoknya, makanya mulia Nabi itu di sini. Tapi Allah, dengerin sayang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepada Nabi, dan Allah pun ikut bersolawat, dan perintah itu abadi sampai kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hebatnya Nabi kita, Ustaz. Kalau malaikat sujud Nabi Adam sebentar doang, udah segitu hilang.
Tapi malaikat disuruh bersolawat kepada Nabi sampai kiamat itu solawat, dan Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus sallu alaihi wasallimu taslima. Betul? Betul tidak? Betul. Nah, dengerin. Saya tanya lagi, ikan betok. Ikan betok masuk kontainer. Montok bener. Bang Sahrul. Ya saya kan? Oke. Kalau malaikat itu diperintahkan, saya tanya antum, kira-kira kita masuk surga enggak kalau enggak beriman? Enggak, benar. Bapak-bapak yang mulia, bapak-bapak mau masuk surga nggak kalau bapak nggak beriman? Mustahil, ya kan? Kita nih Ustadz, kita dipanggil, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman. Artinya orang yang bersalawat itu disebut oleh Allah Ta'ala, wahai calon penduduk surga. Itu kesimpulannya begitu, Ibu. Makanya ibu-ibu nih yang hadir di sini wajahnya terang-terang nih, suka banyak sholawat kelihatannya nih, ya. Saya perhatiin ibu-ibu wajahnya terang-terang nih, ya. Kebanyakan sholawat kelihatannya. Tapi setelah diperhatiin bukan itu, emang lampunya terang. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ya marhaba, ya marhaba. Terus, itulah kehebatan. Maksudnya apa? Kesimpulannya, orang yang bersalawat kepada Nabi, ujung-ujungnya adalah mereka calon-calon ahli surga. Ibu mau ke surga emang? Bu, jawab atuh. Ibu mau ke surga? Mau? Silahkan duluan ya. Nah, saya belakangan masih muda, Bu. Terus, itu hikmah ketiga ya, sudah kita pahami bersama. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tidak dari Masjidil Haram itu langsung ke langit? Ternyata banyak hikmahnya. Di antaranya yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling mulia dengan cara ngimami sholat para anbiya wa mursalin, dan para malaikat yang ada di langit ikut menjadi makmum. Dan kita umatnya insya Allah semuanya akan masuk surga. Pak, ini lepas Pak tangannya Pak, jangan diginiin. Nah, suka susah kawin lagi Pak. Oh gini susah kawin lagi ntar. Kekunci sama bini Pak. Udah atuh galak lagi tuh bini. Ya? Tapi Bapak kalau punya bini galak harus bersyukur. Nanti begitu yang bukan kawin lagi, jangan. Istiqomah di wajahnya, istiqomah, ikatan suami takut mama. Nanti kalau bini kita galak, Bapak masuk surga, langsung dimasukin ke surga, nggak ditanya-tanya lagi. Ya jangan dulu amin. Di akhirat langsung ke surga, nggak ditanya lagi. Kenapa? Karena nerakanya udah cukup di dunia, Pak. Itu kalau bini galak begitu, ya, aman insya Allah. Ya. Tapi kalau bini galak, bini kurang hormat sama bapak, bini kurang ihtiram sempurna, bapak suka susah rezeki. Jadi ini yang ibu-ibu nih nggak tahu rahasianya. Kenapa bapak-bapak susah rezeki? Dagang rugi, gaji nggak naik-naik, tani gagal, bisnis ini gagal. Rahasianya istri kita kurang menghormati kita maksimal. Tuh rahasianya, jarang orang tahu. Jadi ibu-ibu yang ingin suaminya rezekinya banyak, berkah, tiap hari dipoles tuh laki, dipoles-poles, diciumin. Oh, ibu nggak ada cemberut-cemberut, insya Allah tuh rezeki suaminya banyak nanti. Tapi ketika ibunya banyak melecos, banyak ngeselin, insya Allah tuh suaminya sumpek rezekinya. Nauzubillahimin. Coba aja tes, silahkan. Siapa yang paling banyak utangnya, pasti dia yang paling banyak berantem suami istri. Rahmat Allah lari daripada mereka. Nauzubillahimin. Terus, jadi kita pahami sampai detik ini, alhamdulillah,
Nabi SAW itu di Isra dan Dimi'rajkan, betapa banyak hikmahnya. Nah, tanya lagi tadi Nabi Adam, Ustaz, mulia Nabi Sulaiman apa mulia Nabi Muhammad? Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, betul. Tapi kok mulia Nabi Sulaiman apa mulia Nabi Muhammad? Jawabannya benar, mulia Nabi Muhammad. Tapi saya pernah ke sana, ke Ma'rib. Ma'rib itu 200 kilo dari kota San'a, 400 kilo kurang lebih ke Yaman, ke Tarim. Itu Pak, dari Palestina itu ke Ma'rib itu jarak perjalanan 1 bulan Pak, naik unta. Tapi Nabi Sulaiman kalau dia kilir, apa kilir itu? Mendatangi istrinya yang muda, karena Nabi Sulaiman istrinya 1000 Pak, 1000, Bapak satu aja bengek. Nabi Sulaiman istrinya 1000 Pak. Kalau beliau mendatangi Ratu Bilqis di Ma'rib, itu beliau perjalanan 1 bulan hanya ditempuh dengan setengah hari saja. Jadi kalau Nabi Sulaiman jaraknya 2400 km. Jadi kalau dari Palestina Nabi Sulaiman menuju Ma'rib itu cuman setengah hari saja nyampe. Hebatnya Nabi Sulaiman. Kok Nabi Muhammad nggak pernah tuh ada berita dari Mekah ke mana terbang, nggak ada. Berarti mulia Nabi Sulaiman dong. Hah? Enggak begitu. Dengerin bapak-bapak yang mulia. Seluruh kehebatan mukjizat yang dimiliki nabi-nabi yang lalu ada pada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mukjizat apapun bentuknya, mewahnya, hebatnya di nabi-nabi itu pasti ada di Nabi kita Muhammad SAW. Lah itu bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam? Perjalanan 1 bulan ditempuh dengan setengah hari. Nah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian jarak antara langit pertama kepada langit kedua? Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau yang mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai para sahabatku, dengerin penting, jarak langit pertama kepada langit kedua adalah jarak perjalanan manusia 500 tahun. Tuh, dalam Ibnu Katsir juz 1. Jarak langit kedua ke langit ketiga, jaraknya adalah perjalanan manusia 500 tahun, dan demikian sampai kepada langit ketujuh. Berarti 7 lapis langit itu jaraknya 3.500 tahun. Perjalanan manusia bisa ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam 2 atau 2,5 jam atau 3 jam saja. Keren kan Nabi Muhammad? Dalam apa? Dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ustaz, keren gak Nabi kita? Kalau Nabi Sulaiman cuma setengah hari, 1 bulan setengah hari. Nabi Muhammad perjalanan 3.500 tahun bisa dicapai dengan 2-3 jam saja. Betul tidak? Alhamdulillah. Makanya orang-orang Quraisy tuh bingung. Alhamdulillah, dengan adanya hikmah Rajab itu kita mengetahui bahwa memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling top. Apa marganya Nabi Muhammad? Marganya apa? Quraisy. Quraisy kan? Bang Syahrul, anak tanya, Nabi Muhammad marganya apa? Quraisy. Quraisy kan? Satu Mekah itu tahu nggak Nabi Muhammad itu orang Quraisy? Tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Mohon maaf, ada orang Batak nggak di sini? Satu aja. Ada nggak orang Batak? Satu aja, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Gak apa-apa, kita ciptakan Batak ini aja. Ini ikan betok sini. Ikan betok masuk kontainer. Montok bener sini.
Ini banyak dagingnya nih. Ente kalau sama temen jangan bilang gendut. Sini. Sini saya. Sini saya. Enggak, sini kasih hadiah. Mesti adil, yang paling gede, yang paling kecil. Siapa namanya? Hah? Ojan. Kita ganti Ojan ini namanya Ojan, namanya misalkan Ojan Simatupang. Simatupang marga Batak kan? Dengerin, penting nih. Lepas tangannya. Set. Nah. Ini Ojan kita ganti Ojan Simatupang. Ente namanya siapa? Gilang. Sekarang tambah Gilang Nasution. Ya. Ini perumpamaan. Kita mau cerita nih, dengerin, penting. Ini Gilang Nasution, Gilang Simatupang, ini Nasution. Kalau dia lahir di kampung Nasution, semua kampung itu tahu nggak dia Nasution? Tahu lah, mustahil nggak tahu dia Nasution. Ini namanya dia tadi Simatupang, ini Nasution. Di kampung itu dia sebagai Nasution terkenal nggak? Ya pasti terkenal dong, nggak mungkin. Sekarang saya mau cerita. Di Batak saja Indonesia, ini Simatupang udah dia gede, tiba-tiba dia pindah ke Lubis atau ke Sirait, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Semua juga tahu dia tuh Nasution, Simatupang, Lubis, Sirait, Tampu Bolon, dan sebagainya. Itu di Indonesia. Dengerin, ini penting, dengerin, ini paling penting. Itu di Indonesia, di Batak, di Sumatera. Lah orang Arab itu, Pak, kabilahnya puluhan ribu. Dengerin. Ini yang bukan yang syarifah, bukan yang mulia, bukan sayyid, bukan habaib, bukan zuriyah Nabi, tapi marga di Saudi saja, atau di Mesir, atau di Timur Tengah manapun, puluhan ribu marga, yang masing-masing marga tahu dia ini si ini si ini. Dan dengerin, mustahil hukumnya mereka tidak paham, dan mustahil hukumnya marga itu pindah nyebrang, nggak bakalan. Dari itulah adanya zuriyah Nabi itu al-muhajir ilallah, dari Irak pergi ke Mekah, ke Madinah, dan hijrah ke Tarim. Mereka itu tahu ini adalah al-muhajir ilallah. Ahmad bin Isa Ba'alawi itu biangnya dari situ. Jadi mustahil kalau Habib itu palsu, itu hukumnya mustahil. Dari mana jalannya? Ini aja Nasution dia tahu, se-Indonesia dia tahu Nasution, dan mustahil pindah. Apalagi zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, dengerin, penting. Kalau dia seseorang berbohong atas nama Nabi, kira-kira dilaknat nggak? Dilaknat. Kalau al-muhajir ilallah itu bukan turunan Nabi dan dia mengaku Nabi, pasti sudah dipancung, dibunuh dulu di Tarimpuh 1100 tahun yang lalu. Tapi mengapa beliau anak cucunya menjadi ulama, menjadi Syamsis Sumus, Qutbul Isad, Qutbul Anfas, menjadi solihin, menjadi ulama-ulama ke seluruh dunia? Sudah 1100 tahun nggak dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa mereka adalah benar zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu, bapak-bapak yang mulia, kalau barang palsu tuh nggak awet. Ini udah 1100 tahun mereka berdiri, betul tidak? Nah, maka kita jangan ikut-ikutan sama orang-orang sekarang. Kita ikuti Kiai Maimun Zubair, kita ikuti Pasuruan, Mbah siapa yang dari Pasuruan? Mbah Hamid. Kita ikuti yang di Madura, Bangkalan, Syekh Khalil. Kita ikuti Al-Bantani, Syekh Nawawi. Yang sekarang kita ikuti Ki Sukron Ma'mun aja, ulama toh-tohan membela atas kebenaran daripada Sadah Ba'alawi. Jadi kita jangan ketipu sama orang-orang yang nggak kukuh.
Dari mana bisa-bisanya dia membatalkan nasab seseorang? Kalau ente Nasution dibatalkan, ente ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk lah. Bapaknya ngamuk, neneknya ngamuk, dan aib hukumnya. Ngurus nasab orang itu aib hukumnya. Paham bapak-bapak ya? Makanya saya bilang, jalan-jalan ke Cipinang, di sana ada gudang beras. Ente jangan dong ngurus nasab orang, nasab sendiri aja kagak jelas. Nah gitu. Jangan ketipu sama tesis-tesis. Itu tesis bohong, dapat nyolong itu. Setengah dari Wahabi takfiri yang galak-galak tuh, yang Pajero, pasukan jenggot rontok. RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. KJI, kelompok jidat hitam. Itu dapat nyolong copy paste itu di Google dari dia tuh setengah. Setengah lagi dari saudara-saudara kita yang lain daripada kita, saya nggak bisa sebut. Makanya kantong kosong diisi sosis. Cakep gitu. Kantong kosong diisi sosis. Sosisnya dipotong-potong. Ente jangan dong bohong pakai tesis. Tesisnya aja dapat nyolong. Nah gitu. Jadi kita jangan tertipu orang sini. Ikuti ulama-ulama dulu, ikuti habaib-habaib yang mulia, yang berilmu tinggi, yang saleh, yang karim, yang alim. Kita ikuti supaya kita nanti bareng-bareng masuk surga sama mereka. Sebagaimana almarhum almarhumlah Kiai Bagus Nur Haidi juga orang yang mahabbah kepada habaib, selamat husnul khotimah dan dihawali oleh kita bersama. Betul apa betul? Kira-kira orang sini mau nggak ketipu tuh sama si Kehet itu? Hah? Mau nggak? Tahu kan si Kehet? Ya udah, jangan kita ikuti. Bohong itu, kita tahu ya, kita tahu banget tuh dia ya. Jangan. Udah nanti sebentar lagi juga selesai, nggak ada dalil lagi. Sekarang dalilnya salah semua. Hilangkan ratib al atas, hilangkan ratib al hadad, nggak berkah, pala lupean, ya. Nah begitu. Jadi jamaah yang berkata Allah, inilah yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya salam, saya pesan kepada ibu-ibu, bilang ke suaminya, Bapak, kata kiai yang ceramah, kalau anak mau soleh, kalau istri mau soleh, kalau anak ingin berderajat, ekonomi ingin berkah, Bapak jangan ketinggalan sholat subuh berjamaah. Tolong ibu bilang begitu ya. Bapak jangan pernah tidak ikut sholat subuh berjamaah di masjid, karena sholat subuh jamaah di masjid mentandakan bahwa orang itu orang yang beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik hatinya tidak akan ada kekuatan untuk datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Bilang itu ibu kepada suami ibu ya. Tapi kalau bapak tidak ingin hidup barokah, bengek, susah, udah nggak usah sholat subuh berjamaah. Nanti anak-anaknya jadi pada nakal, isinya juga nggak soleh. Bapak-bapak sini nggak kedengeran, biarin ibu bilang nanti ya. Nah, jadi yang nggak sholat subuh berjamaah, kita bilang sama dia, otak-otak ikan tenggiri, sudah botak nggak tahu diri. Nah, gitu ya. Nah, kalau habaib itu subuh setelah usolli sunnatan fajar rakaataini lillahi ta'ala, baca supaya kita dijauhkan dari fakir, dari miskin, dari melarat. Ini baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Mari ibu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali 5 menit. Itu doa anti melarat. Para habaib bilang terus setelah itu baca ya hayyu ya qayyum 70 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 70 kali. Setelah beres, waslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Ya Allah, perbaiki aku ini ya Allah, utangku banyak, lunasin ya Allah. Suamiku bengal-bengal dikit ya Allah, solehkan dia. Anak aku nggak mau ibadah ya Allah, perbaiki. Nah, disitulah doa-doa akan dikabul oleh Allah Ta'ala, dan hidup kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, wa qad yurja li jahis sayfi qur'un walakul alima jarhal lisan.
masihkan ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh, kemana obat hendak dicari bila lisan melukai hati. Saya dari Bogor itu ada Sungai Katulampa, saya ulang-ulang syair ini. Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih, kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Habib Rifki yang mulia, juga Habib Ridho putranya. Jazakumullah khairan, saya bisa bersilaturahim kepada orang sini. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Telah sama kita dengarkan tadi mau'izatul hasanah, hikmah dari peringatan Isra Mi'raj yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, telah disampaikan oleh Ki Haji Abdurrahman Bustomi. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampailah kita di ujung acara, yaitu pembacaan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Ridho Al-Haddad. Namun sebelumnya ada pengumuman bahwa tadi guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Murad mengundang kita semua untuk hadir di tawakufan Majlis Taklimnya An-Nur pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 22 Februari waktunya ba'da sholat maghrib. Sekali lagi tawakufan Majlis Taklim An-Nur waktunya hari Sabtu malam Ahad tanggal 22 Februari 2025. Dan juga saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada sunan kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habibullah, kami silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabatu sultan alamin. Allah yarhamul muslimin wa ghizul muslimin wa adrukul muslimin birahmah. Allah jalla jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ma'adihi tafarruqan ma'suma wa la jalla muhina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wal mahruma imatina wa salih zamanina wa italbaqahum wa yarzuqna adamahum ala hadhihi wa bilatu salihah ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ajirna min ghairi darar wa ghna min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa ghna min ghairi ibtila. Allahumma rizqna min al-quli awfaraha min al-adhani asfaha min al-a'mali azkaha min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha min al-akhirati na'imaha. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma tahrimna khair ma indaka li syarri ma indana. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حنت وحني للحادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك يرضيني حنت لك روحي يبدأ وجروحي قدم ومريدي بابك الجنة رضيني
يزيد كل سنين حبيبي